Hello, hello. Macam Chelsea kalah sejak kan, macam kalah saya Chelsea. Oke, tidak apa. Macam lama sudah bah Chelsea tidak kalah ini. Kalau sejak coach baru ambil ini, sejak Tuchel ambil Chelsea ini, macam lama tidak merasa kekalahan. Baru ini kali kalah. Musim lalu pun Chelsea bertemu dengan Manchester City pun 3 kali Chelsea kasih kalah Manchester City. Tapi ini kali Chelsea kalah dari segala-gala sudut. Itu yang saya nampak lah perlawanan hari Sabtu. Kita tengok Chelsea, dia punya tunggak utama seperti Mount cedera, Pulisic pun selalu cedera. Mount dengan Pulisic ini merupakan tunggak utama kalau menentang Manchester City. Tapi oleh karena dorang tidak bermain, kita nampak sendirilah permainan Chelsea jauh beza sekali. Saya akuilah Chelsea memang bermain teruk dalam game melawan Manchester City. Dari defense sampai ke atas Chelsea bermain teruk. Walaupun masa kedua Chelsea coba juga untuk menyerang untuk mendapatkan gol, tapi saya tengok agak susah juga lah. Tapi tidak apa, baru ini kali kalah. Kasih chance Manchester City menang dulu sama Chelsea 1 kali. Takkan 3 kali sudah menang, mau menang lagi 4 kali kan? Kasih chance dulu Manchester City. Kesian juga ini Manchester City ini. Chelsea kalah dengan juara EPL musim lalu, tapi ada juga kawan Chelsea kalah waktu hari Sabtu. Mesti kamu tahu siapa ini, tandangan ke langit. Oke, tanpa membuang masa, kita terus tengok saja prestasi pemain Chelsea sewaktu menentang Manchester City hari 6 minggu lalu. Oke, pertama sekali kita tengok kiper Mendy sebenarnya bermain begitu baik juga. Kalau kita tengok dia banyak save bola sing Manchester City yang banyak dia kasih selamat. Tapi satu saja gol yang dia tepis, yaitu jaringan daripada Jesus pada menit ke 53. Lalu kita tengok jaringan Jesus ini pun terkena lagi kaki Rudiger baru masuk ke gawang. Mungkin kalau tidak terkena kaki defense Chelsea, belum tahu lagi. Mungkin Mendy dapat selamatkan bola itu. Oke, sekarang kita tengok pula wingback kanan Chelsea, yaitu James. Pada awal-awal permainan kita tengok James ini bermain begitu baik. Dia dapat mengawal permainan, dapat mengawal Grealish dan juga De Bruyne. Dan pada akhirnya James mengalami kecederaan dan terpaksa dikeluarkan ganti Thiago Silva. Oke, kita tengok juga Captain Azpilicueta. Dalam perlawanan ini saya tidak berapa nampak lah Azpilicueta punya gerakan-gerakan kelibat Azpilicueta. Dia selalu hilang. Dia gagal untuk menjaga Grealish dan juga De Bruyne yang selalu bermain sebelah kanan. Jadi kita tengok Azpilicueta ini macam kurang agresif lah dalam perlawanan ini. Saya tidak berapa nampak Azpilicueta punya permainan dalam pertandingan ini. Oke, kita tengok pula Christensen. Oke, Christensen ini seperti biasalah, setiap kali Christensen bermain dia cukup tampil begitu baik sekali. Terutamanya pada perlawanan pertama, Christensen selalu menghentikan serangan-serangan Manchester City yang dikuasai oleh De Bruyne dan juga Grealish. Begitu juga dengan Rudiger, bermain begitu baik dalam perlawanan ini. Terutama juga pada perlawanan pertama, Rudiger bermain begitu cukup baik, begitu cukup agresif. Tapi mungkin dengan tekanan Manchester City, dengan serangan begitu kuat Manchester City, apapun Rudiger bermain baik dalam perlawanan menentang Manchester City. Oke, sekarang kita tengok Alonso, handalan Tuchel pada awal musim ini. Perlawanan Manchester City, saya nampak Alonso ini macam tiara di padang Alonso. Kita tengok dia selalu menyerang, tapi bila Chelsea kena serang dia selalu lambat turun bawah. Setiap kali Chelsea kena serang, Rudiger yang akan backup dan Alonso lambat turun ke bawah untuk membantu barisan pertahanan. Dalam perlawanan ini saya tengok Alonso
hilang, tidak bermain begitu bagus. Oke, kita tengok pula dengan Jorginho. Kalau kita tengok perlawanan pertama, Jorginho ini selalu berada di barisan hadapan pertahanan, selalu bertahan. Jorginho selalu bertahan. Saya tidak nampaklah Jorginho punya pas-pas yang berbahaya seperti yang dia buat sebelum ini. Dalam perlawanan Jorginho hilang. Kalau Jorginho dapat bola saja dalam beberapa detik saja sudah kena rambut. Jorginho sibuk bertahanlah dalam masa pertama. Bila saja Chelsea sudah kena gol, lagilah tidak nampak kelibat Jorginho ini. Oke, Kante. Kalau kita tengok dalam perlawanan City ini, Tuchel menurunkan Kovacic, Jorginho dan Kante sekaligus. Jarang-jarang formasi karena pakai macam begini. Kalau kita tengok mungkin Tuchel menggunakan tiga untuk menyerang, 2 bertahan dan Kante membantu serangan. Tapi saya tengok Kante tidak bermain begitu baik dalam perlawanan ini. Mungkin Kante belum cergas lagi sebab Kante ini baru saja mengalami kecederaan dalam perlawanan minggu lalu. Mungkin terlalu cepat Kante turun dalam perlawanan ini, dan kita tengoklah Kante sendiri, dia tidak bermain seperti biasa. Di bawah standar permainan Kante sendiri. Kante tidak bermain baiklah dalam perlawanan ini dan terpaksa ditukarkan pada masa kedua. Oke, sekarang kita tengok pula dengan Kovacic. Salah satu harapan di tengah adalah Kovacic dalam permainan ini, terutamanya pada perlawanan masa pertama. Kita tengok Kovacic saja yang berada di tengah, macam Jorginho dan Kante sentiasa kehilangan bola, tidak wujud, dan mungkin terlalu bertahan. Kita tidak nampak lah kelibat Kante dan juga Jorginho ini. Hanya Kovacic saja yang menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada Jorginho dan juga Kante dalam perlawanan ini. Oke, Werner. Kita tengok perlawanan ini, Werner dengan Lukaku bergandeng di atas. Werner ada juga larian-larian, tapi saya tengok Werner ini setiap kali dapat bola tidak keyakinan, selalu cemas. Bila dapat bola saja kontrol 2-3 try, tidak tentu arah. Werner kita nampak perlawanan ini biasa-biasa saja. Oke, seterusnya Lukaku mau jual. Oke, kali ini Lukaku melupakan diri sendiri, melupakan tim dia sendiri. Tidak apa, Lukaku sabar. Mungkin perlawanan Manchester City bukan game Chelsea, bukan kemenangan Chelsea. Tidak apa, sabar. Oke, perlawanan ini Lukaku tidak berapa nampak. Lukaku tidak banyak menerima bola. Kita tidak nampaklah persembahan Lukaku, gerakan dia. Lukaku hilanglah perlawanan Manchester City. Oke, kalau kita tengok perlawanan minggu lalu, banyak tim-tim yang seri. Chelsea kalah, Manchester United ada penalti pun tidak mau menang, kalah juga. Bagus ada penalti last minute tidak mau kasih gol, terpaksa kalah. Liverpool, saya jangkakan Liverpool menang besar lawan Brentford, seri saja pula. Saya ingatkan menang, tidak apa, seri, jangan menang, jangan terlampau kasih jarak itu mata. Arsenal, saya ada tengok perlawanan Arsenal jam 11.30 hari Ahad. Saya tengok game Arsenal, mantap, cantik, lawan mantap. Kalau kita tengok game Arsenal laju daripada game sebelum ini. Mungkin juga sebab Tottenham tidak bermain baik ataupun Arsenal lebih bagus, saya tidak tahu. Tapi apa yang saya nampak, Arsenal bermain begitu baik perlawanan menentang Tottenham baru-baru. Harry Kane, Song hilang, tidak buat apa-apa. Masa kedua baru balas 1, tapi tidak guna, sudah terlambat. Oke, apapun sampai sini ya video saya kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang tentang bola, tentang Chelsea. Bye bye.